Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari PG Universitas Negeri Wali Songo dengan jurusan PAI kode 5 tahun 2022 dengan nomor peserta 2022503318 akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran pada hari ini dengan tema Ayo Berzakat, subtema makna-makna pengertian dari zakat. Dan nama saya adalah Ahmad Kusyairi, SPDI. Pelaksanaan hari ini saya laksanakan di SDN 2 Logede, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Karena tempat kami mengabdikan diri, tempat kami menyampaikan ilmu kepada peserta didik di tempat ini. Sekian perkenalan saya. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, mari berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tuhanku, terima kasih Tuhanku atas segala rezeki. Lindungilah ayah, ibu, dan teman-teman kami semua. Amin. Ya, sekarang untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan kalian, karena suatu sekolah adalah mempunyai aturan. Aturan tersebut sebagai siswa harus disiplin di dalam belajar. Untuk itu akan kita absen satu persatu. Habib, Ada. ya. Iim, Ada. Dindang, Ada. Ulfan, Ada. Alfi, Ada. ya. Yuda, Ada. ya. Imam, Ada. masuk semuanya. Ada. Masuk semuanya, Pak. Ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk kenapa? Oke, ya, sekarang kita semua berdoa mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan. Sehingga dari kesembuhan tersebut bisa bersama-sama dengan kita kumpul kembali untuk belajar. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, maka Pak Guru akan bertanya tentang bagaimana sikap kalian di rumah terhadap pelaksanaan rukun Islam.
dengan sholat itu termasuk salah satu rukun Islam. Di samping sholat, pernah nggak kalian waktu bulan puasa menjalankan puasa? Nah, ketika di bulan puasa saya menjalankan puasa Ramadan, apa yang kamu lakukan? Berbagi kepada orang lain atau bersedekah, dan juga mungkin bisa mengeluarkan zakat. Puasa itu juga termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Nah, semuanya itu rukun Islam itu ada 5. Tadi sholat sudah, puasa sudah. Yang kita pelajari saat ini adalah ayo kita mengeluarkan zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam apa tidak? Yang keberapa? Yang ketiga. Kenapa mempelajari pelaksanaan zakat? Dengan tujuan saya adalah yang pertama, melalui menyanyikan lagu rukun Islam, kalian hendaknya mampu mengimani kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Nah, harapannya seperti itu. Dengan lagu rukun Islam kalian akan paham apa itu rukun Islam dan pelaksanaannya. Yang kedua, melalui mengamati gambar. Gambar ini adalah termasuk di dalam PowerPoint atau di dalam pembelajaran, kalian dapat membuktikan kepedulian sebagai implementasi atau sebagai pelaksanaan dan memahami tentang hikmah zakat. Karena zakat itu mempunyai hikmah, bisa mempunyai hikmah, mempunyai apa? Mempunyai keistimewaan. Yang ketiga, dengan mengamati PowerPoint, saya mengharapkan kalian mampu menemukan makna zakat. Kenapa? Dengan mengetahui makna zakat, kalian bisa melaksanakan rukun Islam. Yang keempat, melalui mengamati, melihat sama PowerPoint, kalian bisa berdiskusi tentang apa? Menelaah tentang dalil-dalil yang mewajibkan manusia mengeluarkan zakat. Karena rukun Islam berarti yang ada di dalam rukun Islam itu ada dasarnya, ono dalile. Ya, dasar tersebut tentu diambil dari Al-Quran maupun hadis. Yang kelima, melalui mengamati PowerPoint, saya mengharapkan berdiskusi, menganalisa hukum zakat, dan yang keenam, melalui diskusi, kalian saya harapkan bisa menyajikan hal-hal atau dalil-dalil tentang zakat maupun bagaimana cara menentukan zakat.
Dari sini kamu sudah bisa mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima haji bila mampu. Nah, ini dari pembelajaran kemarin kita belajar tentang bagaimana bumi itu berhenti berputar. Kalau bumi itu berhenti berputar, tentu apa yang kita lakukan di saat-saat ini akan dipertanggungjawabkan. Kelakuan apa? Semua perbuatan yang baik, semua perbuatan yang jelek itu akan dipertanggungjawabkan ketika besok bumi berhenti berputar. Berarti kalau bumi berhenti berputar dalam arti apa? Sudah kiamat. Karena berputar berhenti. Setelah kiamat berarti kita hidup di alam akhir. Alam akhirat sudah. Kalau sudah di alam akhir sudah tidak ada alam lain. Makanya untuk meringankan beban kita besok di alam akhirat, kita sebagai umat Islam dianjurkan membayar zakat. Kenapa diharuskan membayar zakat? Kalau kita ibaratkan tubuh kita itu adalah mengandung suatu kotoran. Jadi tubuh kita itu kotor. Seandainya kotoran itu tidak dibuang, maka lama-kelamaan akan membusuk. Kalau membusuk akan membuat tubuh kita menjadi tidak berdaya. Sama seperti kita mengeluarkan zakat. Makanya zakat artinya adalah membersihkan diri. Zakat berarti membersihkan diri atau membersihkan harta-harta yang kotor. Coba kita lihat di sini. Apa yang perlu dilakukan terhadap orang miskin? Ketika kita mengetahui orang miskin, kita harus membantu. Dengan apa? Dengan sebagian harta kita. Karena apa? Karena sebagian harta kita itu ada harta yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Berarti ketika kita bekerja memperoleh harta itu jangan lupa kepada orang miskin. Lali karo wong miskin berarti kalian akan didoakan orang-orang miskin tersebut dengan doa-doa yang jelek. Karena orang miskin itu doanya mandi. Berbeda dengan orang-orang ngamen. Orang-orang ngamen itu orang kaya. Karena apa? Orang yang bisa membeli gitar kaya apa miskin? Kaya. Suka tuh. Dulu arti dulu gitar karena gitar itu harganya mahal. Saya pun nggak kuat beli gitar. Karena saya mengaku ya alhamdulillah orang miskin. Saya ini termasuk orang miskin di hadapan Allah. Saya juga tidak punya apa-apa kalau dibandingkan dengan ilmu Allah. Ini secara kebetulan Allah memberikan saya suatu kelebihan, yang kelebihan tersebut akan saya berikan kepada kalian. Sebetulnya kalian pun sama seperti saya, sama. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah usia. Saya lahir lebih dulu dari kalian. Jadi orang yang lahir dulu dari kalian, tentu orang itu belajar lebih dulu.
Rambut saya juga hitam putih. Ya apa tidak? Ya. Karena apa? Yaitu usia. Nanti kalau kalian sudah seperti saya, ya mungkin rambutnya juga sama, hitam putih. Orang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya dengan apa? Caranya dengan berzakat. Jika semua orang kaya berzakat, maka orang miskin akan sejahtera hidupnya. Ya. Karena apa? Orang Islam itu sangat menyukai kesucian, termasuk kesucian rezeki, kesucian harta yang kita miliki. Nah, untuk mensucikan bagaimana? Untuk mensucikan itu yaitu dengan cara membayar zakat. Kalau dilihat dari maknanya, zakat yaitu artinya mensucikan harta kita dari penghasilan yang kotor. Karena penghasilan seseorang itu belum tentu semuanya bersih. Ada yang hasilnya dari mencuri, ada yang hasil dari judi, ada yang hasil dari korupsi. Karena apa? Ya karena orang itu terkendalikan oleh nafsu atau terkendalikan oleh keinginan nafsu itu keinginan. Wow, kepengen jadi wakil. Aku dari pejabat minta duit dulu, pokoknya aku dari pejabat untuk baliknya wakil. Nah ini keinginan yang mengendalikan orang. Makanya untuk menghindari orang itu mempunyai keinginan tersebut, orang itu harus berpedoman pada rukun Islam. Nah ini selanjutnya, arti dari zakat. Nah tadi sudah saya singgung. Zakat menurut bahasa, karena zakat itu artinya ada menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa berarti penyucian atau bertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah ukuran atau kadar harta benda yang disakati. Berarti kalau dalam arti pencucian atau pertambahan, berarti ketika kita zakat, harta kita tidak akan berkurang. Oh, bisa Pak? Hartanya nambah. Tetapi nambahnya itu bukan saat itu. Mungkin dari rezeki-rezeki yang lain. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, harta kita juga nambah. Kalau sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, di saat kalian memberikan harta kepada orang lain, maka harta kalian yang kamu berikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi, wong nek seneng sedekah, pertama akan dipanjangkan usianya. Yang kedua akan ditambahkan rezekinya. Yang tiga akan bertambah teman. Biasa ada wong medit, di batur apa ora? Wong medit jaluki. Aku jaluk jajan jajan kok jaluk. Tuku sampun tak. Wong kok medit ngono, tak dongak-dongakno sing medit umure cekak.
sing medhit tak dongakno ora duwe batur. Amin. Ya ora? Ya apa tidak? Ya. Makanya pengertian zakat di sini pencucian atau bertambahnya. Jadi yang dimaksud pencucian di sini harta kita akan bersih dari harta-harta yang kotor. Setelah bersih dari harta-harta yang kotor akan semakin bertambah. Tapi tambahnya bukan saat itu. Mungkin lain waktu, lain pekerjaan. Saya pun pernah mengalami ketika saya jauh di ibu kota, ya bagi di ibu kota Jakarta maupun ibu kota Rembang atau di ibu kota gede, seperti ibu kota kan? Ya, karena ibu-ibunya banyak kan? Itu yang saya alami ketika ada orang sedang mencari bantuan. Ya alhamdulillah walaupun sedikit saya juga minta bantuan. Iya walaupun sedikit saya minta bantuan. Ya karena apa? Saya pun juga hidup kekurangan. Tapi alhamdulillah walaupun hidup kekurangan, ketika ada yang minta tolong, ya saya sedikit banyak ikut menolong. Tapi alhamdulillah saat itu rezeki luar biasa. Zakat tujuannya apa? Untuk membersihkan harta yang dimiliki, agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau harta kita bersih dari hal-hal yang kotor, akan mudah mendapatkan berkah. Nah, berkah tersebut dari siapa? Dari Allah, karena yang memberikan berkah itu adalah Allah. Kita harus mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, harta yang kita miliki suatu saat ketika besok di hari akhirat, harta tersebut akan berubah menjadi ular yang begitu besar. Ular tersebut akan memakan diri kita. Berarti kalau diri kita dimakan oleh ular yang begitu besar, diri kita berada di mana? Sudah jelas berada di neraka. Makanya jangan coba-coba kalau kita senang mendapatkan harta yang banyak. Harta yang banyak itu akan mengakibatkan kita kalau tidak bisa mengolah, tidak bisa membelajarkan, akan mengakibatkan kita menuju kesengsaraan. Selanjutnya, hukum zakat. Tadi dalam laku tadi sudah jelas, zakat itu adalah rukun Islam. Makanya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi semua manusia atau bagi umat Islam. Baik itu yang mu'alaf maupun yang baru lahir. Mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Wajib zakat walaupun orang itu baru masuk Islam tetap mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Karena sudah mengakui sebagai orang Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, zakat tersebut itu tidak harus dikeluarkan oleh semua manusia.
Sebab apa? Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Harus sudah sampai nisab. Nah, nisab itu adalah ukuran untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Zakat dimaksudkan, maksud dari zakat itu adalah untuk membantu orang-orang yang lemah. Yang lemah. Berarti orang-orang yang lemah itu siapa saja? Orang miskin, orang fakir, orang yang banyak utangnya, itu juga orang yang lemah. Tapi hutang tersebut itu untuk apa? Untuk mencukupi kehidupan keluarga. Orang kok utang akeh dinggo boya-boya itu tidak boleh. Utang akeh apa utang? Apa yang dikang? Ya utang. Memiliki utang kurang-kurang. Apa ini malah kalah main? Kalah main. Nengi, wah dibeli sama ketoprak. Aku kalah main. Suami naik satu bolak-balik kesel, dibayar mau siti, ketoprak kan? Kenapa kita harus membantu orang lain? Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa kita disuruh tolong menolong. Kalau dalam Al-Quran juga sama. Tolonglah menolong kamu di dalam kebaikan. Dan janganlah kamu tolong menolong di dalam perbuatan yang dosa. Ini. Jadi dianjurkan setiap manusia dianjurkan tolong menolong. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk apa? Makhluk sosial, makhluk yang saling tolong menolong. Kita lanjut. Nah, ini macam-macam zakat. Macam-macam zakat, tapi zakat itu ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Ada dua macam. Zakat fitrah itu zakat apa? Zakat fitrah itu adalah zakat atau zakat nafsi. Zakat untuk diri sendiri. Zakat fitrah ini wajib. Nah, waktunya kapan? Waktunya zakat fitrah itu mulai dari terbitnya bulan Ramadan sampai terbenamnya bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan itu terbit? Iya. Ketika bulan Ramadan sudah muncul, sudah datang, kita sudah diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kebanyakan zakat fitrah itu dikeluarkan di saat malam-malam takbiran. Banyaknya seperti itu ya orang. Kalau di sini zakatnya sejak kapan? Malam takbiran. Dan pas mulai puasa sama bukan aku yang ngomong pas mulai puasa buru-buru kok mau zakat, mulai puasa itu pelupuk rezeki. Kata orang-orang dulu bekerja setahun istirahatnya 1 bulan. Umumnya puasa itu udah istirahat sebab apa? Sebab petengnya lesu. Padahal anjurannya tidak seperti itu. Anjurannya kalau puasa itu banyak-banyaklah kita melaksanakan suatu amalan kebaikan. Kalau di sini diterangkan macam-macam zakat itu adalah zakat binatang ternak, zakat emas ini termasuk zakat mal atau zakat harta benda.
itu hanya ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal tersebut itu terdiri dari zakat tadi, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian. Kenapa binatang ternak dizakatkan? Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba atau biri. Binatang tersebut wajib dizakati ketika sudah sampai nisab. Ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Ya dimaksud ukuran di sini adalah banyaknya kan kambing. Waktu kita ngingoni kan kambing. Ini. Dan zakat mal juga seperti itu. Nanti ada ukuran-ukuran untuk mengeluarkan zakat. Wong nek duwe emas kuwi, Mas Wadi gede. Jika setelah sampai nisab atau sampai ukuran maka wajib dizakatkan. Nisabnya berapa? 94 gram. Wong nek duwe emas 94 gram itu wajib zakat 2,5%. Iku nek emas, dan nek perak piro? 640 gram. Zakatnya piro? Sama 2,5%. Nah ini. Nah sekarang zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian itu seperti halnya yang dikeluarkan zakatnya biji-bijian atau makanan pokok. Makanan pokok itu seperti apa? Orang Indonesia itu makanan pokok beras, jagung, gandum. Buah-buahan juga bisa. Tapi buah-buahan itu yang wajib dizakatkan adalah seperti anggur dan kurma. Nah, hasil pertanian di sini ketika kita mempunyai panenan, berarti untuk menjaga hasil pertanian ini tidak 1 tahun sekali. Ketika kita panen maksudnya piye? Kita panen sudah dihitung ongkos pekerjaan, ongkos mengambil, ongkos panen. Seumpama kita panen gabah. Nah, kita panen gabah itu kalau kita uangkan itu mendapatkan uang 2.500.000. 2.500.000. Kita hitung pengolahan tanah berapa? Pengolahan tanah seumpama 75.000. Ngolah tanahnya. Terusan pupuknya berapa? Kita hitung pupuk sekitar 500.000. Kata pupuk mahal. Setelah pengolahan tanah, pupuk benihnya dari mana? Benihnya, mama kita membeli benih. Benih kita beli berapa? Satu plastik 65.000. Setelah ini kita hitung, ini pun kita masih kurang menghitungnya. Panen, panennya kita hitung, panen menghabiskan berapa? Panen
menghabiskan seumpama menghabiskan 150.000. Nah, kita hitung semuanya. Jadi kita hitung di 10 nol. 7 tambah 6 berapa? 13 tambah 5 18 tambah 1 19. 5 tambah 1 6 tambah 1 7. Nah, berarti 790.000. Hasil dari pertanian tadi berapa? 2.500.000. 2.500.000 ini nanti kita kurangi. 2.500.000 kita kurangi 790.000. Nanti tinggal berapa? Kita hitung. 500 diambil 790. 410. Sudah jelas kan? Berarti kita ambil 0. 0 kan? Ini 10. Sudah ambil 9. Tinggal 1. Ini tinggal 4. Kita diambil 7. Bisa apa tidak? Tidak. Agar bisa ambil depannya 1 4 ke 11. Terus ambil 7. Di sini tinggal 1. Berarti masih 1.710.000. Yang kita keluarkan ini adalah 1.710.000. 1.710.000 ini kita hitung dari mana untuk pengairannya. Nah, seperti itu. Ya deh, lembahnya itu pokok banyu mudan. Banyu mudan berarti zakatnya 10%. 10% dari 1.710.000 berarti 170. Nah, 10%-nya dari 1 juta berapa? 170. Nah, ini nih dari air 171. Zakatnya mau sidik kan? 171 juta. Ini air tidak mengalir. Nah, kalau air itu dari irigasi, karena air itu ada yang air dari irigasi, ada yang air hujan. Dan air dari irigasi berapa? Hanya 5%. Ya, karena ini 5% ini 1 juta ini. Nah. Berarti ini 170 dibagi 2 air piro. Berarti untuk 5%-nya kan ini 10%, berarti 5% bagi 2 kan? Nah, bagi 2. Nah. 1 bagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. Ambil tuh. Jadi 7 ke 17 bagi 2 berapa? Nah, 8. 8 kali 2 16. 17 ambil 16 1 bagi 2 bisa apa tidak? Tidak menurunkan 1. Jadi 11 bagi 2 berapa? 5. Nah, 5 10. Nah, ini 1 bagi 2 berarti 1. Nah, berarti ketika ini pengairan dari irigasi yang kita keluarkan sekarang adalah 85,5 atau 85 setengah. Ini zakat mal atau zakat harta dari pertanian. Dilanjut. Hasil perdagangan.
Hasil perdagangan tadi emas, seumpama contohnya emas dan perak besar zakatnya 2,5%. Itu pun kalau sudah mempunyai emas selama 1 tahun. Dari orang setahun Pak. Kalau belum ada setahun tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Yang kelima rikas. Rikas ini barang temuan. Barang temuan mau barang. Nama barang itu tidak hanya harta karun tok. Namanya Pak peninggalan Pak nama barang. Nama peninggalan mau plastik. Plastik di sini duit 5 juta. Kita kok non. Duit api, ini duit sopo ya? Tapi biasanya orang-orang lain orang tidak kotak-kotak malah tidak diri. Tanyakan, diumumkan atau dieksplor. Dan orang sing ngakoni, ya wis. Orang sing ngakoni, ya kita taruh di tempat ibadah utawa digakno anak yang penting. Orang sing ngakoni. Setengah tinggal dewe. Setengah tinggal dewe itu harus mengeluarkan zakat. Setengah tinggal dewe macam semono piye kok. Kenapa nganggur? Karena apa? Harta temuan itu adalah bukan harta bukan harta kamu. Walaupun itu tidak bertuan. Harta temuan itu menemukan harta itu hartanya bertuan apa tidak? Tidak. Itu adalah salah satu rezeki yang diberikan kepada kalian. Rezeki tersebut hukumnya harus meragukan. Makanya untuk mensucikan hal-hal yang meragukan tersebut kita zakatkan, kita keluarkan. Biasanya kalau orang mendapatkan rezeki seperti itu atau mendapatkan harta, menemukan harta, kalau tidak ditempatkan di tempat-tempat tempat ibadah atau diberikan kepada yang memerlukan, biasanya akan mengambil harta dari rumah. Contohnya banyak. Ada orang ketika jalan-jalan menemukan HP. Untuk HP. Harta apa tidak? Wis langsung di silent. Dan wonge gak ngerti. HP itu hanya HP apa? HP Nokia. HP Nokia. Orang beli HP untuk HP Nokia. Ini. Selanjutnya hukum zakat. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah ini disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Tujuannya apa? Tujuan sama untuk menyucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Dan zakat fitrah ini ukurannya berapa? Zakat fitrah ini ukurannya adalah 3,5 liter beras atau bahan makanan pokok. Nek dhisik 2,5. Kenapa sekarang 3,5? Karena waktu dulu makanan pokok sangatlah langka. Banyak orang-orang yang kekurangan makan. Sekarang untuk makanan pokok khususnya beras berlimpah ruah, makanya dari
badan amil zakat beserta dengan jajaran-jajaran jajaran para ulama yang berkaitan dengan Ikatan Jadikan Muslim Indonesia bahwa ditetapkan zakat itu sebesar 3,5 liter. Nah ini syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yaitu beragama Islam. Lahir atau masih hidup di saat matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika bulan Ramadan itu bulan Ramadan itu kok masih hidup. Ketika pagi-pagi akan melaksanakan sholat Id masih hidup, itu wajib mengeluarkan zakat. Tetapi terakhir penghabisan bulan Ramadan kok pas mati, tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini sekarang ini jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Harta yang dikeluarkan, makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak 3,5 liter atau 2 kilogram untuk setiap jiwa. Berarti yang hitungan gram itu 2,5 dan hitungan liter 3,5. Dan sampai di sini tentang masalah zakat. Sekarang ini kita belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini dasarnya apa? Dasarnya pada surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim riqabi wal gharimi wa fi sabilihi wa fi sabil. Fariidatan min Allah wallahu alaikum hakim. Itu simpulnya ngaji mesti ngerti. Innama shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk fuqara. Fuqara itu siapa? Orang-orang fakir. Wal masakini. Wal masakini orang-orang miskin. Jadi yang berhak mendapatkan zakat ini adalah ada 8 asnaf. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, mu'alaf, hamba, yang keempat, kelima sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Ibnu sabil sama sabilillah berbeda. Kalau sabilillah itu ada berjuang melawan kebenaran di jalan Allah. Kalau ibnu sabil ini atau bisa dikatakan musafir, orang di dalam perjalanan. Dan sekarang dari penjelasan maupun keterangan di sini kalian mengadakan diskusi, dibuat menjadi 4 kelompok. Sudah kelompoknya. Kita menghadap masing-masing. Ini maksudnya.
kita mencoba menghitung berapa. Itu ada Pak Amir memiliki 4 orang anak. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Coba menghitung. Karena itu Pak Amir merasa kebingungan. Ini untuk hasil kok bingung caranya menetapkan zakat. Mulanya kalian disuruh membantu untuk menghitungkan.
disuruh ngitung kironan beras. Nah, sampun. Nah, yang kedua juga di dalam bentuk rupiah. Yang ketiga sama kan bentuk rupiah keseluruhan. Penghitungan beras itu kita hitung buat dengan ukuran yang sekarang berapa? 3,5. Dan kalian harus bisa memahami kalimat ini.
kita hitung. Amin, anggapnya papa. Nah, ini papa itu bisa beli adik cilik namanya. Dalam bentuk rupiah itu yang nomor 3. Bon, itu loh. Besok ini pasti pondasinya bagaimana? Dari cara tempatnya mencatat. Namanya zakat itu ya semua yang ada di dunia, walaupun baru lahir pun juga wajib mengeluarkan zakat. Masih lahir pun wajib, apalagi itu sudah balita. Ya sudah dikumpulkan. Oh. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, dikumpulkan. Belum. 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 Mikir. Kan berubah yang seperti yang mana pertama kan anak kedua, bocah kedua, kapan kedua berarti ya kalau biayanya sebelum berarti mau pon ya dikumpulkan.
yang mau mengerjakan hasilnya? Tidak. Orang iya. Merasa kalian sendiri. Ya, kita katakan bersama. Di situ ada seorang yang namanya Pak Amir. Pak Amir memiliki 4 anak. 5. Tapi di situ 4 kan? Yang pertama di yang kedua di SD. Yang kedua di yang kedua apa yang dua? Berarti 2 di SMP 1, SD loro. SD SMP kan? Balikannya 1. Berarti berapa? 4 kan? 4. Sudah jelas kan? SMP sing loro ning balikannya Pak. Dan 4 anak ini kalau kita hitung beras yang kita hitung adalah 3,5. 3,5. Dan 3,5 ini kalau yang mengeluarkan zakat siapa? Semuanya. Yo Pak Amir, anaknya papat karo bojo, berarti 6. Sekarang 6 kali 3,5 sama dengan berapa? 21 kilogram. Nah sekarang ketika yang di SMP dan anaknya yang kedua, SMP dan kedua anaknya SMP kalau saya SD itu diwujudkan dalam bentuk uang. Kalau diwujudkan dalam bentuk uang, anaknya yang siji ning SMP iki piro? 10. Diwujudkan uang 10. Sing anaknya ning SD piro? 20 berarti yang perlu dibayarkan di sekolah adalah 30.000 rupiah. Nah. Terjebak kan? Nah terusan yang ketiga itu dihitung dalam bentuk uang. Kalau dihitung dalam bentuk uang tadi berapa? 1 kilonya 10. Yang perlu dikeluarkan berapa? Berapa orang? 6 orang, berarti 6 kali 10 sama dengan 60 rupiah. Orang bojo nih, orang bojo terus membeli anak orang bojo. Tapi di situ katakan berat.
sudah dikumpulkan. Semuanya, kalau sudah semuanya, jadi pembelajaran ini mengandung maksud apa? Kalian agar dapat menghitung, dapat mengeluarkan zakat dengan benar. Ketika kalian besok hidup di masyarakat, sisa menghitung dengan benar, kalian memperdulikan diri terhadap orang lain. Orang fakir miskin jangan disia-siakan. Ini inti dari kita belajar mengajak kita mengeluarkan zakat. Kita harus saling menyayangi terhadap sesama manusia. Ini terakhir. Intinya seperti itu, kita harus saling menyayangi terhadap sesama manusia, dan ketika hidup di masyarakat kita tidak lupa akan mengeluarkan zakat, karena mengeluarkan zakat itu kita hitung berapa harta benda yang harus kita keluarkan. Untuk terakhir kalinya refreshing, nyanyi apa tidak? Nyanyi apa? Nah, kalau kita nyanyi Bulan Puasa 5, tapi di flash tidak ada lagu untuk Bulan Puasa 5, dan juga tidak ada kita tanpa menggunakan flash, kita untuk merefreshing kita menyanyi. Gilir, saya silakan. 1, berapa? Sing apa lopo? Ya, sekarang karena kita belajar tentang agama, kita mencoba menyanyikan untuk menyalakan huruf-huruf hijab. Iya. Ya, 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Dengan semangat kita belajar. Sekarang kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.